Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga terpilih sebagai Presiden, Jenderal Prabowo Subianto telah mengubah wajah pertahanan Indonesia. Dengan berbagai akuisisi alutsista modern, TNI kini semakin kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari jet tempur Rafale hingga fregat Merah Putih, inilah daftar lengkap alutsista yang telah diamankan dan masih dalam tahap negosiasi. Simak selengkapnya hanya di update militer. Jajaran alutsista yang sudah deal dan dipastikan akan memperkuat pertahanan Indonesia. Jet tempur Dassault Rafale. Jet tempur generasi 4,5 asal Perancis ini merupakan salah satu pesawat tempur tercanggih yang dimiliki Indonesia. Dibekali dengan teknologi stealth non-konvensional, Rafale mampu menghindari deteksi radar lawan. Dilengkapi dengan radar AESA RBE-2 dan sistem peperangan elektronik Spectra, pesawat ini dapat mendeteksi serta menghindari ancaman rudal musuh dengan akurasi tinggi. Jumlah 42 unit. Persenjataan: rudal udara ke udara jarak jauh Meteor, rudal udara ke udara jarak menengah Mica IR per IM, rudal jelajah SALPIG dengan jangkauan lebih dari 500 km, rudal anti kapal AM-39 Exocet untuk menghancurkan kapal perang lawan, sistem elektronik radar AESA RBE-2 untuk deteksi target secara presisi, sistem peperangan elektronik Spectra untuk menghindari radar musuh, pod targeting Talios untuk peningkatan akurasi serangan. Pengiriman: batch pertama akan dikirim pada tahun 2026 sebanyak 6 unit pertama. F-15X Eagle 2. F-15EX merupakan versi terbaru dari keluarga F-15 yang dirancang dengan avionik canggih dan daya angkut persenjataan lebih besar. Dengan kemampuan super cruise, pesawat ini bisa bermanuver dengan kecepatan tinggi tanpa membakar bahan bakar berlebihan. Jumlah 24 unit. Persenjataan: rudal udara ke udara AIM-120 AMRAAM dengan jangkauan lebih dari 100 km, rudal jarak dekat AIM-9X Sidewinder dengan sistem pencari panas, bom pintar JDAM untuk serangan darat presisi, rudal jelajah JASSMER dengan jangkauan lebih dari 900 km, radar dan avionik radar AESA AN/APG 82 yang mampu melacak banyak target sekaligus. Sistem peperangan elektronik terbaru untuk menghindari rudal musuh. Pengiriman diperkirakan mulai tahun 2027. Fregat Merah Putih Arrowhead 140. Fregat ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Inggris dengan basis desain Arrowhead 140. Kapal ini mampu beroperasi di berbagai kondisi perairan dan dilengkapi dengan sistem persenjataan modern. Persenjataan: 64 VLS Vertical Launch System untuk rudal pertahanan udara dan rudal jelajah. Meriam utama OTO Melara 127 mm Vulcano dengan proyektil berpandu. CI-2WS Millennium Gun 35 mm atau Phalanx CI-2WS untuk pertahanan jarak dekat. Rudal anti kapal Exocet 44 Blok 3 atau Harpoon. Torpedo MU-90 atau Mark 46 untuk menghadapi ancaman bawah laut. Sistem elektronik radar AESA Metehan, sonar canggih dan sistem peperangan elektronik. Lokasi produksi PT PAL Indonesia. Kapal selam Scorpene. Kapal selam diesel listrik generasi terbaru ini memiliki teknologi Air Independent Propulsion (AIP)
yang memungkinkan operasi lebih lama di bawah air tanpa perlu muncul ke permukaan. Jumlah 2-4 unit dalam kontrak awal. Persenjataan torpedo Black Shark, rudal anti kapal SM-39 Exocet yang bisa diluncurkan dari bawah air. Lokasi produksi Italia dan PT PAL Indonesia. Pesawat angkut berat Airbus A400. Pesawat angkut strategis yang mampu membawa logistik dan kendaraan berat dalam misi militer maupun kemanusiaan. Airbus A400 pesanan Indonesia sudah sampai di tahap akhir produksi. Jumlah 2 unit dengan opsi tambahan. Kemampuan, kapasitas muatan hingga 37 ton. Mampu mengangkut helikopter dan kendaraan lapis baja. Kemampuan air-to-air refueling untuk mendukung operasi udara. Pengiriman mulai 2026. Alutsista yang berpotensi akan diakuisisi oleh Indonesia. Kapal induk ITS Garibaldi. Italia menawarkan eks kapal induk ringan ITS Garibaldi kepada Indonesia. Kapal ini dapat digunakan sebagai kapal induk helikopter atau pesawat BTOL seperti Harrier dan F-35B. Then the Navy was Persenjataan the Harrier II. Sistem pertahanan udara Aspide, Their operations on Giuseppe Garibaldi. Close-in weapon system Dardo 40 mm. Therefore, the Italian. Kapasitas 18-20 pesawat atau helikopter. Before that, in various exercises, Fregat Mogami Class. Fregat siluman terbaru dari Jepang ini berpotensi menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut. Persenjataan rudal anti kapal Type 17 SSM, VLS untuk rudal pertahanan udara ISSM, torpedo Type 12, fitur, desain stealth dan sensor canggih. Fregat Istanbul Class. Turki menawarkan fregat Istanbul Class kepada Indonesia sebagai opsi penguatan armada. Isu akan diakuisisi fregat Istif Class atau Istanbul Class semakin kencang. Persenjataan VLS untuk rudal Hisar O, rudal anti kapal Atmaca, meriam utama 76 mm O TO Melara. Fregat FRMM Bergamini Class. Fregat canggih dari Italia ini juga menjadi opsi yang sedang dievaluasi oleh Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Indonesia akan menaturalisasi fregat frame bekas pakai Angkatan Laut Italia, mengikuti jejak naturalisasi kapal PPA Brawijaya Class. Persenjataan 16-32 volt untuk rudal Aster 30 atau CAMMER. Rudal anti kapal Teseo Mark 2E. Close-in weapon system Dardo 40 mm. Fitur radar A ISA Kronos Grand Naval. Kesimpulan, dengan akuisisi alutsista terbaru ini, Indonesia semakin memperkuat kemampuan pertahanannya di berbagai matra, baik udara, laut maupun darat. Keputusan strategis yang diambil dalam pengadaan alutsista ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman global dan regional yang semakin kompleks. Dengan jet tempur generasi terbaru, kapal perang yang semakin canggih, hingga sistem pertahanan rudal mutakhir, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan militer yang disegani di kawasan. Namun, pengadaan alutsista ini juga perlu didukung dengan pelatihan intensif bagi personel TNI, modernisasi sistem komando, dan integrasi teknologi terbaru agar efektivitasnya bisa maksimal. Apakah langkah ini sudah cukup untuk menjamin keamanan nasional, atau masih ada aspek lain yang perlu diperkuat? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe update militer agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia pertahanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.